Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian hukum. Dengan anggota saya sendiri Nailis Saadah NIM 1219004, Reza Nikmatul Azhar 1219003, Cynthia Nikmatul Maula 1219005, dan Siti Zuratul Izzah 1219006. Yang pertama yaitu pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah atau perumusan masalah adalah salah satu tahap yang penting untuk diperhatikan oleh para peneliti. Perumusan masalah biasanya kelanjutan dari latar belakang masalah, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya. Karena masalah itulah, maka peneliti akan dilakukan. Peneliti yang keliru membuat masalah bisa jadi kemudian tidak menemukan hasil yang diharapkan dalam penelitian tersebut. Perumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memformulasi pertanyaan terhadap suatu fenomena yang terjadi, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Pada prinsipnya, masalah merupakan jarak antara yang diharapkan atau yang dikehendaki dengan diperoleh atau yang dirasakan. Dengan kata lain, masalah atau permasalahan itu ada jika terdapat kesenjangan atau gap antara dasolen dan dasain, ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya, antara harapan dan kenyataan. Rumusan masalah yang baik adalah rumusan masalah yang benar-benar jelas, terfokus, signifikan, dapat dikaji di lapangan, padat dan terarah, serta memuat terminologi akademik dalam bidang ilmu yang dikaji. Sedangkan rumusan yang buruk bisa menghasilkan temuan penelitian yang kurang berarti, bahkan bisa membuat sebuah penelitian yang sebenarnya memiliki kajian yang penting menjadi penelitian dengan temuan yang tidak berharga. Baik, yang selanjutnya ialah syarat dalam masalah penelitian. Syarat-syarat atau kriteria dari rumusan masalah yaitu yang pertama, rumusan masalah harus jelas, padat, dan dapat dipahami oleh orang lain. Yang kedua, rumusan masalah harus mengandung unsur data yang mendukung penelitian suatu masalah penelitian. Yang ketiga, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat kesimpulan sementara atau hipotesis. Yang keempat, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Yang kelima, suatu perumusan masalah adalah berwujud kalimat tanya atau yang bersifat kalimat interogatif, baik yang pertanyaan memerlukan jawaban deskriptif maupun pertanyaan yang memerlukan jawaban eksplanatoris, yaitu yang menghubungkan dua atau lebih fenomena atau gejala di dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam, bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan perkembangan teori. Dalam artian, pemecahan secara jelas diharapkan akan memberikan sumbangan teoritik yang berarti, baik sebagai pencipta teori-teori baru maupun sebagai pengembangan teori-teori yang sudah ada. Yang terakhir dirumuskan di dalam konteks kebijakan pragmatif yang sedang aktual, sehingga pemecahan menawarkan implikasi kebijakan yang relevan pula dan dapat diterapkan secara nyata bagi proses pemecahan masalah bagi kehidupan manusia. Yang selanjutnya ialah ciri-ciri dan sifat dalam rumusan masalah.
Baik, perumusan masalah penelitian dapat dibedakan menjadi dua sifat, yaitu perumusan masalah deskriptif apabila tidak menghubungkan antar fenomena atau variabel. Yang kedua, perumusan masalah eksplanatoris apabila rumusannya menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih fenomena atau variabel. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk masalah penelitian. Apabila dilihat dari bentuknya, yang pertama ada permasalahan deskriptif, yaitu gambaran sesuatu dengan menggunakan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua ada permasalahan komparatif, yaitu suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan. Kemudian yang ketiga ada permasalahan asosiatif, yaitu pertanyaan yang mencari hubungan atau pengaruh. Kemudian ada beberapa cara untuk memperjelas pemahaman dalam merumuskan masalah, antara lain yang pertama, rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini harus ditetapkan secara jelas, tegas, dan dipastikan sejak awal penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif tidak bersifat sementara, yang bisa diubah-ubah saat penelitian berlangsung. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini bersifat sementara atau terbuka dan dilakukan penyempurnaan sewaktu peneliti berada di lapangan penelitian. Kemudian ada variasi penempatan rumusan masalah penelitian, antara lain ada yang menempatkannya di bagian sistematika peneliti, kemudian ada yang menempatkannya setelah latar belakang atau bersama-sama dengan latar belakang penelitian, kemudian ada juga yang menempatkan setelah tujuan penelitian. Dimanapun rumusan masalah penelitian ditetapkan, yang terpenting adalah bagaimana kegiatan penelitian itu dilakukan dengan memperhatikan rumusan masalah sebagai pengaruh dari kegiatan penelitiannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian sendiri berkaitan erat dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Beberapa sifat yang harus dipenuhi sehingga tujuan penelitian dapat dikatakan baik dan benar, yaitu yang pertama spesifik, yang kedua terbatas, yang ketiga dapat diukur, dan dapat diperiksa dengan melihat hasil dari penelitian itu. Tujuan penelitian tersendiri adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan dari penelitian yang diajukan. Macam-macam tujuan dapat dilihat dari berbagai pandangan, antara lain yang pertama eksplorasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga prediksi, yang keempat eksplanasi, dan yang kelima adalah aksi. Selanjutnya mengenai kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis sendiri biasanya dirumuskan dengan kalimat sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori-teori atau konsep-konsep yang dilaksanakan oleh penegak hukum dalam menanggulangi suatu kejahatan atau sesuatu yang berkaitan dengan penelitiannya. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian agar lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan, khususnya untuk studi hukum pidana atau hukum pidana Islam. Sedangkan kegunaan praktis sendiri dapat dirumuskan dengan kalimat hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna bagi banyak pihak, terutama bagi aparat hukum, alim ulama dan masyarakat pada umumnya. Teknik penulisan kegunaan atau manfaat penelitian berbeda dengan teknik penulisan tujuan penelitian. Tujuan penelitian menyatakan suatu proses ke arah yang dikehendaki atau yang diharapkan peneliti serta dari hasilnya. Sedangkan kegunaan atau manfaat menyatakan nilai yang dapat dipetik dari dari penelitian yang telah dilakukan.